Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Abdul Somad yang hadir di tengah-tengah kita pada malam ini, Ketua Kadin, Bapak Ibu yang berbahagia pada malam ini. Jadi malam ini sebelum kita memulai dialog, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ustadz yang hadir di tengah-tengah kita ini sebagian besar adalah para pengusaha, ada juga para tokoh profesi, para profesional, ada juga para tokoh organisasi. Intinya kalau kita simpulkan secara sosiologis, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Muslim middle class. Jadi mereka adalah kelas menengah Muslim yang biasanya independen tapi memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kegiatan kita pada malam ini, kegiatan yang kedua dilaksanakan oleh Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Barat. Pertama dulu di Islamic Center, ya, dan ini kali kedua, ya, dengan format yang agak berbeda. Dulu jumlahnya lebih besar, malam ini agak lebih eksklusif, dan karena kita memang kemas dengan cara yang lebih santai, ya. Oleh karena itu kegiatan ini santai, rileks. Nanti kita akan lebih banyak pada dialognya. Output dari kegiatan ini tentu kita harapkan tidak hanya dunia oriented pada pekerjaan kita, tapi juga bagaimana kita memperoleh pekerjaan kita berorientasi pada akhirat, insya Allah. Semua hal itu nanti mudah-mudahan kita meminta pencerahan dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Sebelum dialog kita memulai, kita berikan kesempatan kepada beliau dalam 10-15 menit untuk memberikan pencerahan kepada kita semua tentang kegiatan kita pada malam ini. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi menyelam, jangan menyelam di dalam kali. Dari muji sambutan salam seperti orang sudah ceramah 6 kali. Insyaallah mudah-mudahan kita semua sehat insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ke Mesir tahun 98. Sampai di Mesir ketemu dengan kakak kelas Habib Dr. Zaki Abdillah, moderator kita malam ini. Beliau angkatan 97, jadi senior saya. Jadi beliau membuka itu tadi untuk menjaga kode etik supaya jangan sampai junior mendahului senior. Lalu kemudian setelah kembali ke tanah air, masih tersambung silaturahim, beliau masuk ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nyusul, saya ikut juga. Lalu kemudian 1 tahun di sana saya pindah ke Maroko, beliau lanjut sampai PhD doktor. Beliau pulang ke Lombok. Kemudian beliaulah menyusun semua jadwal-jadwal. Saya bilang ada undangan ke Lombok, akhirnya beliau susunkan selama 1 tahun. Dari beliau lalu kemudian terjalin pula lah silaturahim dengan Haji Forani. Lalu kemudian dari Tuan Haji tersambung lagi silaturahim dengan keluarga besar Kamar Dagang dan Industri. Jadi disitulah makna hadis Nabi, man ahabba aybusatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi. Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Dan kita sudah membuktikannya. Akhirnya tersambunglah silaturahim, panjang keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus menyambung silaturahim ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengantar mukaddimah lebih kurang 10-15 menit. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manab. Abdi Manab punya ayah namanya Qusay. Qusay membangun rumah paling besar di kota Makkah, tempat berkumpulnya semua kepala-kepala suku. Rumah itu disebut dengan Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah rumah pertemuan dan perkumpulan. Kira-kira orang yang bisa membangun rumah besar berkumpulnya semua kepala suku itu kira-kira orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Kalau Ustaz Somad dalam pengajian nanya, itu
itu nggak perlu dijawab karena nanti dijawabnya sendiri. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu kakek-kakeknya itu kaya semua. Maka saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz keturunan orang kaya? Saya bilang, saya ini kakek-kakek saya kaya raya. Kalau enggak mana mungkin mereka bisa pergi belajar ke Makkah 7 tahun, 9 tahun. Saya ini termasuk keturunan yang kaya 7 generasi. Cuman saya generasi ke-8. Jadi kakek Nabi Abdi Manaf Kusai itu yang membangun rumah besar berkumpulnya semua kepala suku. Kalau sekarang kantor parlemennya berkumpulnya semua kepala partai, zaman itu pakai kepala suku, semua kabilah berkumpul di situ. Itu dibangun oleh kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang saat umur Nabi dalam kandungan 2 bulan. Ditulis dalam syair Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika ibunya Aminah mengandung anak 2 bulan, meninggal bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, umurnya 2 bulan. Pas lagi ngapain? Lagi perjalanan dagang. Kakeknya, ayahnya. Lalu kemudian ayah dari Abdullah ini namanya Abdul Muttalib. Semua jamaah haji yang datang, air minumnya siqayah namanya, itu ditanggung oleh Abdul Muttalib. Kakek yang paling atas membangun rumah besar, jamuan minuman jamaah haji kakeknya. Ayahnya berdagang, dalam perjalanan daganglah Nabi meninggal. Turun ayat pengharaman riba. Ketika ayat riba turun, riba pertama yang diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak, salah satu nama anaknya itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu nama kerennya Abu Lahab. Artinya ini anak-anak yang memang diajarkan bisnis, tapi karena ini riba diharamkan. Ayahnya pedagang, pamannya pedagang, kakeknya orang kaya, kakek kelima orang kaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW selalu diceritakan sebagai pedagang. Dia membawa barang-barang dagangan milik seorang perempuan bernama Khadijah. Khadijah heran, kenapa barang ini kalau dibawa orang ini habis dan keuntungan melambung tinggi. Tolong pertemukan saya dengan orang ini. Khadijah penasaran, mana orangnya yang setiap barang dagangan ini laku keras, mana orangnya? Lalu dipertemukanlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dipertemukan, mereka bertemunya dalam dagang, bisnis. Ustadz kok cerita dagang-dagang? Ya karena ini kan Kadin ini sekarang, Kamar Dagang dan Industri. Jadi jangan berpikir, ada sebagian orang, saya ini Pak Ustadz dulu anggota Kadin, bisnismen, terus sekarang setelah tobat saya tinggalkan semua, saya berzikir aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan hijrah, ini namanya mati duluan sebelum Israel tiba. Jangan sampai malaikat maut datang pas cabut nyawa, perasaan ini belum dicabut kok udah mati duluan. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu fakir miskin, susah melarat, jauh dari bisnis, lalu menikahlah Nabi dengan Khadijah. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Penulisnya juara nomor 1 musabaqah lomba nulis sejarah Nabi internasional, peserta yang ikut 150 negara, juara nomor 1 dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di dalam itu disebutkannya mahar Nabi nikah dengan Khadijah ishruna bakarah, 20 ekor onta.
Satu ekor onta yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, 50 juta kali 10, 500, 21 M. Ini jarang saya sampaikan di tablik akbar, khawatir harga mahar naik. Ini karena kajian eksklusif di Kadin, 1 miliar itu biasalah bagi mereka, nggak tahu juga ya. Tapi Nabi Muhammad kalau dikatakan fakir miskin maharnya itu baru ontanya, belum lagi beberapa auqiyah, duit kepingan emas, maka lebih 1 miliar. Artinya apa? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang camping, ini Muhammad yang mana? Muhammad versi Snokhorgroni, orang Belanda masuk Islam, namanya robah jadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Masuk ke Makkah 6 bulan, menemui ulama-ulama Indonesia, ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketemu dengan Imam Masjidil Haram orang Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, untuk belajar bagaimana sifat karakter orang Indonesia. Setelah itu dia pun ke Aceh mengadu domba, lalu dia katakan jangan tanam tanaman, jangan urus tanah, jangan bisnis, kalian ibadah aja, zikir aja, sholawat aja, masalah dunia biar kami yang ngatur. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong begitu, ini pasti keturunan Snokhorgroni. Karena kalau Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Nabi SAW dia ayahnya, pamannya, kakeknya, kakek kelimanya itu bisnismen semua. Istrinya, pertemuan mereka juga berdasarkan bisnis dagang. Itu kan sebelum dia jadi nabi Pak Ustadz. Setelah dia jadi nabi kan ditinggalkannya semua dagang ini. Coba baca waktu Nabi kurban haji. Nabi hajinya berapa kali? Sekali, haji wada. Berapa Nabi berkurban waktu itu? 100 ekor onta. 63 ekor beliau sendiri yang menyembelih. Waktu itu umurnya 63 tahun. 37 ekor dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Beliau kasih pisau, Ali lanjutkan. 37 tambah 63, 100 ekor unta kali 50 juta. Jadi yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Berkurban 7 orang 1 ekor sapi kurus. Itu pun menawarnya minta ampun, pingsan panitia. Nabi SAW ini mesti diceritakan sebagai semangat motivasi supaya umat ini tidak meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan kepada kita dari rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sudah urutkan dari mulai kakeknya sampai ayahnya, sampai pamannya, sampai nabinya, sampai istrinya, sekarang anaknya. Nabi SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Husain ini punya anak, dikasih nama kakeknya yaitu Ali, karena ibadahnya banyak bergelar Ali Zainal Abidin. Ayahnya mati terbunuh, Sayyidina Al-Husain di Karbala. Kakeknya juga mati terbunuh, Sayyidina Ali ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Maka cucunya ini ibadahnya lain, dakwahnya lain. Bagaimana? Pagi-pagi sebelum sholat subuh dia pikulkan gandum ke pintu rumah fakir miskin, duafa dan janda-janda, dalam kurung yang tua-tua saja, yang muda jangan, nanti motivasi bagi anggota Kadin, bahaya kita. Itulah jihadnya Ali Zainal Abidin. Artinya apa? Secara ekonomi dia mapan dan kaya. Dia tidak seperti ayahnya Sayyidina Al-Husain, dia tidak seperti kakeknya Sayyidina Ali. Dia tidak bertempur dengan pedang, tapi dia bertempur dengan gandum.
Kenapa dakwah dulu di Nusantara ini bisa hidup berkembang? Karena para ulama memahami dakwah. Dakwah itu da'a yad'u dakwah. Dakwah artinya undangan makan. Jadi kalau sudah ada dakwah, dan itu diamalkan sekarang di Malaysia. Habib Zaki lama di Malaysia, saya pun juga di Malaysia. Sampai hari ini setiap 6 bulan sekali ada jadwal ke Kuala Lumpur, Sabah, Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Memang setiap pengajian itu didap. Ini masjid, di belakang masjid itu ada kuali, ada dandang besar. Memang setiap ngaji makan. Jadi orang sudah makan, kenyang, ngaji, tanya jawab. Beda dengan di beberapa tempat orang lapar, panas, cerita neraka. Jadi gimana itu? Jadi artinya memang kalau mau ke depan baik, kembalikan lagi ajaran Islam ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk akhirat, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Ada satu pintu surga, namanya Babur Rayyan. Ini untuk orang yang banyak puasa sunat. Ada pintu surga namanya Babul Jihad. Ini untuk yang mati berdarah-darah jihad fisabilillah. Tapi jangan lupa ada pintu surga namanya Babus Shadaqah. Ini bagi orang yang mungkin sholatnya biasa aja. Yang saya maksud sholat biasa aja tetap 5 waktu, bukan berarti Idul Fitri, Idul Adha lalu banyak sedekah. Pas ditanya, ente enggak sholat? Kata Ustaz Somad, sholat yang biasa aja, yang penting bisa masuk dari babus sedekah. Artinya mungkin tahajudnya tidak sampai bengkak kaki, tahajudnya mungkin tidak sampai kening hitam, tahajudnya mungkin cuma 2 rakaat menjelang azan subuh, tapi dia masuk dari babus sedekah. Kenapa? Dengan sedekahnya yang begitu banyak. Nabi SAW punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak, tolong diingat nanti akan keluar di tes ujian terakhir. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa, digelar dengan Al-Muhajir karena dia hijrah dari Basrah Irak menuju Yaman yang dikenal dengan daerah Tarim, tempat berkumpulnya zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, lalu kemudian sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak, nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunan dari Alawi ini itu yang disebut dengan Ba'alawi, dengan berbagai macam marganya. Ada As-Segab, ada bin Syihab, ada bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Haddad, ada Al-Idrus. Mereka inilah yang sampai ke Nusantara. Dan mereka ini di samping sebagai ulama, mereka adalah para tujar, pedagang, peniaga yang kaya raya. Itulah mereka yang sampai ke Tidore, ke Ternate. Sampai di Tidore, Ternate saya ziarah ke makam Habib Al-Bar. Lama saya merenung, saya aja naik pesawat sampai capek baru sampai. Bagaimana mereka dulu naik kapal kayu bisa sampai untuk mendakwahkan Islam sehingga seluruh wilayah ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Nabi Muhammad ke atas itu adalah peniaga, pedagang. Nabi Muhammad ke bawah itu juga adalah para alim ulama yang berdagang, berniaga, sehingga sampailah dakwah Islam. Jadi kalau Islam ini mau disegani, mau dihormati, dakwah ini mau orang respect, maka mesti dilanjutkan ini. Dan yang bisa melanjutkan ini adalah Kamar Dagang dan Industri.
nggak kedengaran tepuk tangannya. Habis waktu 15 menit. Itu sebagai pengantar. Judulnya kalau mau ditanya apalah judulnya, ke atas dan ke bawah. Kita udah urutkan dari kakeknya sampai ke cucu-cucunya, sampailah hari ini. Mudah-mudahan kita melanjutkan. Sunnah itu bukan cuma sholat duha, sunnah itu bukan cuma sholat tahajud, sunnah itu bukan sholawatan. Ada sunnah yang ditinggalkan, berdagang, berniaga. Makanya ditutup dengan hadis, at-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Kalau mati dia akan bersama dengan 4, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang yang soleh. Saya, kami, kita semua berdoa mudah-mudahan keluarga besar Kadin termasuk yang melanjutkan sunnah berniaga ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya kembalikan ke Habib Dr. Zaki Abdullah. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dan mendapatkan pencerahan tentang Nabi Muhammad SAW. Ternyata adalah seorang peniaga, keluarga-keluarga baginda juga adalah seorang peniaga, dan alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini juga adalah para peniaga, para pengusaha. Mudah-mudahan tadi harapannya adalah mudah-mudahan kita juga bisa berniaga sebagaimana orang-orang hebat pada zaman dahulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan selanjutnya membuka ruang tanya jawab. Oh, ini kayaknya banyak ini. Izin Ustadz Amri minta pulpen kertasnya. Jadi kita berikan kesempatan dulu untuk sementara satu meja satu dulu ya, nanti selanjutnya kita akan bagi ya. Kita akan buka 3 dulu ya. Kita akan berikan kesempatan 3 dulu untuk meja yang pertama. Oke, ini dari yang meja dari sini dulu ya, satu dulu ya. Kemudian meja yang ini satu. Bentar, yang putar yang ibu-ibu ada? Belum ya? Ada satu ya. Kita 3 dulu ya, kita 3 dulu. Meja yang di sini tadi ya, pertama, kemudian meja yang kedua, kemudian setelah itu nanti yang ketiga, baru nanti kita yang tadi selanjutnya ya. Baik, kami persilakan yang pertama dulu. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk apa berdiri? Silakan duduk aja, cukup ya, duduk ya. Maksudnya kalau berdiri bisa masuk TV gitu Pak. Oh mantap. Kalau duduk nggak kelihatan. Silakan. Saya Akram, saya Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi NTB. Pedagang kecil-kecilan juga Ustaz. Insya Allah kita beribadah lewat dagang kecil-kecilan. Pak Ustaz Abdul Somad yang kita banggakan, ada sebagian rakyat kami Islam juga katanya Islam, namanya Islam Wetu Telu, kebanyakan di Pulau Lombok bagian utara Pak Ustaz. Masya Allah, saya tidak tahu bagaimana sebenarnya yang dimaksud Islam waktu Wetu Telu nama, tapi kalau bahasa Indonesia waktu 3 gitu, 3 waktu. Kita coba pelajari dari dulu apa yang dimaksud. Ternyata mungkin ada yang bilang sholatnya cuman pagi, zohor sama zohor, asar sama maghrib saja gitu. Tapi nggak tahu sholatnya kayak bunyinya apa. Bukan soal itu yang saya masalahkan Pak Ustaz. Pasti Pak Ustaz tahu betul di banyak tempat di Indonesia itu ada hal-hal seperti itu. Pertanyaan kita Pak Ustaz, itu kan dia salah itu sebenarnya. Di mana Menteri Agama selama ini membina umat seperti itu Pak, dan terus dibiarkan. Contoh misalnya suku Baduy Dalam di Banten, itu kan katanya nggak ada agamanya, tapi dipelihara, disubsidi, dibantu ini. Agamanya kok tidak? Sampai kapan nih begitu Ustaz? Nah, maksud saya Ustaz Somad ini orang yang sangat populer, paling banyak followernya, melebihi Pak Jokowi mungkin di Indonesia ini. Pasti sekali bicara itu pasti didengar Ustaz, pasti didengar. Maksud saya itu bicara Islam nasional, tapi ada bagian kecil dari rakyat kita yang untouchable soal hal Islam yang benar sebenarnya. Nah,
apa yang ingin saya katakan di sini Pak Ustaz, bagaimana nanti selanjutnya kita melakukan dakwah supaya tidak seperti itu pahamnya terus-terusan. Dia ada turun-temurun mereka anak cucu terus seperti itu, salah terus gitu Ustaz. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akram. Kita lanjutkan ke yang kedua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan sedikit Prof ini terkait dengan, kalau tadi judulnya Profesor Abdul Somad atas bawah, saya ingin nanya sampai kiri sampai kanan sedikit terkait dengan Nama dulu ya, nama dulu, nama. saya studi di Wakil Ketua KPI terkait dengan kegiatan usaha kami yang masih berhubungan dengan bank konvensional, bank konvensional di Indonesia. Mohon pencerahannya, pandangan dari Prof. Abdul Somad, bagaimana posisinya? Apakah tadi karena kan disebut soal riba, dan riba sendiri kita tahu balasannya itu. Nah, ini bagaimana kira-kira pandangan Prof. Abdul Somad tentang hal ini? Karena insya Allah sebagian besar kami yang ada masih berhubungan usaha kami dengan bank konvensional. Karena seperti tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan bank konvensional ini memberikan pelayanan yang lebih, yang lebih lah dari bank syariah, karena bank syariah ini baru tumbuh sekarang ini, terutama di Indonesia. Nah, supaya saya lanjutkan sedikit lagi, jika misal saja kesimpulannya kita tidak boleh berhubungan dengan bank konvensional, kira-kira kami yang sudah berhubungan terlanjur ini ada solusinya enggak, Prof? Tapi solusinya ya artinya kalau kita disuruh menurunkan juta kan ada sini sulit. Mungkin ada solusi dan pencerahan. Mohon pencerahan dari Ustaz Abdul Somad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asbudin. Selanjutnya yang ketiga dari ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun dari Paguyuban Muslimah NTB, Ustaz. Pertanyaan kami yang pertama adalah, di Paguyuban PMNTB ini yang notabene adalah ibu-ibu, kami ingin sekali berkiprah lebih jauh lagi berdakwah dengan cara kami ibu-ibu. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana agama memperbolehkan kami untuk berdakwah dengan cara kami, baik itu untuk kemaslahatan dengan cara sosial kemasyarakatan, ataupun dakwah yang ada yang sudah kami lakukan dengan cara alhamdulillah Ustadz bisa hadir tadi pagi di tengah-tengah kami. Mohon pencerahan Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kami bisa mengembangkan PMNTB ini sekiranya ada pihak-pihak lain yang ingin kontribusi lah untuk memajukan PMNTB, tetapi dengan mungkin tadi sama seperti pertanyaan Bapak sebelumnya dari bank-bank konvensional. Ini bagaimana cara kami menyikapi, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata, tidak juga bisa menolak begitu keras ketika ada pihak-pihak yang ingin berkontribusi untuk dakwah demi kepentingan agama kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan kita cukupkan dulu. Kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjawab. Kami persilakan. Yang pertama, Bapak Akram, di Riau ada suku yang masih animisme, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut. Pergi ke Jambi, suku Kubu, suku Anak Dalam. Saya masuk ke dalam, dari Pekanbaru naik mobil 7 jam, sampai di lokasi mobil diparkir tepi sungai, kita naik lagi sampai jam 10 pagi berangkat,
jam 9 pagi berangkat, jam 4 sore baru sampai ke perkampungan mereka. Saya masuk tahun 2016. Ketika saya mau pulang, ibu-ibu yang sudah sebagiannya muslimah di tempat parkir itu menarik kaki saya, tolong sekolahkan anak kami Pak Ustadz, kami takut anak kami yang sudah sebagiannya muslim ini murtad. Di perjalanan itu bergentayanganlah berbagai macam di pikiran saya. Akhirnya saya presentasikan di Masjid Agung. Semua liputan perjalanan itu saya presentasikan. Salah seorang yang diberi Allah kemampuan ekonomi mengatakan, anak-anaknya saya tampung di pondok saya Pak Ustadz, lebih kurang 20 orang. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin anak-anak itu sudah tamat. Kami carikan beberapa kampus yang menampung dengan permohonan supaya dapat beasiswa. Akhirnya sekarang mereka sudah kuliah dan ada yang dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Sekarang kami tinggal berpikir masih ada kesempatan 3 tahun lagi anak-anak ini akan pulang. Saya sudah janji dengan kawan-kawan, anak ini jangan dipulangkan ke Pekanbaru, karena kalau dia tinggal di Pekanbaru, dia menikah dengan orang Pekanbaru, kampungnya tetap tinggal. Maka bagaimana caranya? Kita bangunkan pondok di kampungnya. Saya sampaikan ke kawan saya, ketua yayasan, kita bangunkan pondok, kita buatkan rumah dinas, kita siapkan gaji bulanan. Inilah kerja kita 3 tahun ini. Nanti ketika anak ini pulang, dia akan kembali ke kampung halamannya. Saya punya program setiap 6 bulan sekali, setahun 3 kali paling padatnya, untuk masuk ke pedalaman. Ada satu namanya pedalaman Bagan Benio. Tidak bisa dibangun karena itu adalah cagar biosfer hutan gambut terluas di dunia, 700.000 hektar. PBB memfoto hutan itu dari atas pakai helikopter, lalu dia kasih garis, ini hutan gambut. Dia lupa pakai helikopter, nggak kelihatan ada manusia di dalam. Kita masuk ke dalam, kita bangun. Kalau beton katanya nggak boleh, oke, kita bangun ke rumah kayu. Masuk kami per dalam, survei pertama. Kita minta siapa yang mau mewakafkan tanah, nenek moyang kami. Nenek moyang mereka sudah ada di dalam sebelum Indonesia merdeka. Itu punya mereka secara hukum. Lalu kemudian kita bangunkan asrama, kita bangunkan masjid, kita carikan gaji guru, kerjasama antara Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dengan yayasan. Akhirnya sekarang sudah berjalan, anak sudah tahfiz Al-Quran. Jadi program-program begini ini mestinya diperbanyak di setiap provinsi daerah masing-masing. Insya Allah yang dikeluhkan oleh Pak Akram dan keluhan setiap muslim, karena kita akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, insya Allah akan terlaksana. Yang saya ceritakan itu hanya sedikit secuil dari pengalaman, dan format pola ini bisa kita pakai. Kita cari alumni, dan untuk sekolah tinggi yang khusus di bidang ini namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir, karena memang mereka tidak boleh mendapat ijazah sebelum masuk ke pedalaman selama 1 tahun. Jadi masuk ke dalam setahun baru mereka boleh dapat ijazah, dan itu mahasiswanya bergulir terus. Inilah diantara yang menemani kami berdakwah di pedalaman. Kalau untuk Papua ada Ustadz Fadlan Garamatan. Untuk di beberapa daerah ada saudara-saudara kita yang luar biasa. Kita support, kita doakan mudah-mudahan program ini berkembang, termasuk juga yang 3 waktu tadi. Itu sebenarnya adalah proses dakwah yang belum selesai. Jadi dulu waktu ulama itu datang, karena berat untuk mengatakan 5, supaya ini di diskon aja dulu 3.
Nah, nanti rupanya waktu itu tidak berkelanjutan, dan pengalaman kami masuk ke pedalaman, mereka mantra-mantranya itu tetap ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi nggak sholat. Artinya apa? Mungkin ulama dulu datang hanya baru sampai menjelaskan Allah dan Muhammad, habis itu nggak datang lagi, putuslah dakwah. Nah, jadi insya Allah ke depan ini berkelanjutan, mudah-mudahan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terkait tentang riba, kalau sudah sempat berhubungan 20%, 50%, kalau ada yang bisa ditutupi, buka lubang tutup lubang, kalau aset ini dijual menutupi ini, dibom, selesai, putus hubungan dengan konvensional, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, Bapak saya sedang berhubungan Pak Ustadz, berapa persen lagi? 50%. Kalau di bom ini ada ngebom, ada Pak Ustadz, tapi satu-satunya bom atom meledak semua. Apa boleh buat? Ad-darurat tubihul mahzurat. Emergensi paling tinggi membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Jadi cicil aja terus, karena tidak ada yang bisa untuk menutupi, tidak mungkin kita buka utang baru, maka lunasi sampai selesai. Untuk berikutnya jangan lagi berhubungan dengan konvensional. Tapi Pak Ustadz, dengan bank syariah ini sekejam-kejamnya Ibu Tiri lebih kejam bank syariah. Bank syariah ini lebih jelimet ribet dari bank konvensional. Kalau diantara kita berpikiran begitu, perlu kita fahami, konvensional ini sudah ada sebelum Belanda, sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan bank syariah itu adalah anak yang baru lahir. Jadi kalau kita bandingkan 3 generasi dengan anak yang baru lahir, ini tidak apple to apple, ini namanya apple to langsat. Jadi bank syariah ini baru akhir-akhir pemerintahan Pak Harto. Ketika itu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, resah dengan riba ini, menemui Pak Harto. Bagaimana kalau kita buka bank? Nggak boleh bawa Islam waktu itu, karena mereka nggak suka. Maka dibuatlah bank muamalat. Pak Harto nggak bisa bank muamalat, bank mualamat kata dia, bank muamalat. Tidak ada di dunia ini yang memakai nama bank syariah. Kalau di Malaysia namanya Islamic Bank, di Arab namanya Islamic Bank. Kenapa tidak pakai Islamic? Karena zaman itu nggak boleh bawa-bawa Islam. Ulama kita cerdas, nggak boleh bawa Islam, ya nggak apa-apa, kita pakai syariah. Bank Islam nggak boleh, kalau bank syariah boleh, ya nggak apa-apa, isinya tetap bank Islam. Sama seperti di beberapa daerah minoritas, kita mau minta izin buka masjid, nggak boleh. Kalau musola boleh, ya udah musola aja, tapi ada sholat Jumatnya, masjid juga itu. Nah, jadi memang mereka bersiasat itu. Jadi ini baru. Jadi kalau kita beralih ke bank syariah, kita membantu menumbuhkan bank syariah yang memang baru balita, baru merangkak ini. Kita berkontribusi. Maka selalu saya mengatakan ini bank syariah menuju syariah, belum syariah full, tapi kita ikut dalam perjuangannya. Kita memang bangsa terbesar muslim dunia, jamaah haji terbanyak, jamaah umrah terbanyak, tapi jangan lupa untuk Islamic Bank kita baru 7%, dan di antara 7% itu seluruh dari Aceh sampai ke Papua yang pertama berhasil BPD, Bank Pembangunan Daerah, yang berhasil merubah menjadi syariah 100% NTB. Di mana-mana saya ngomong kalau udah cerita bank syariah selalu saya bawa yang pertama berhasil merubah NTB, yang kedua berhasil merubah Bank Aceh, yang ketiga berhasil Bank Riau, Kepri Syariah Riau. Riau pun baru belum sampai setahun. Beberapa jamaah yang sudah ngaji datang mengadu, kami mau resign Pak Ustadz. Ustadz di mana-mana berita riba, kami mau resign, kami makan haram terus. Kalau kalian resign dari bank ini, terus siapa yang duduk di sini? Terus gimana Pak Ustadz? Kalian tetap di sini sementara ini berubah menjadi syariah. Kenapa ini belum juga berubah jadi syariah? Ini karena OJK Pak Ustadz. Oke, kita kumpul nanti kita bicara, jumpa sama Pak OJK. Kebetulan ada Pak OJK. Pak OJK, ini jamaah ini mereka ini mau resign, tapi saya tahan, jangan dulu resign.
karena dosanya insya Allah akan ditanggung Pak OJK waktu itu. Sekarang sudah berubah, alhamdulillah. Artinya apa? Bagi masyarakat NTB, mungkin Bank NTB Syariah ini yang sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi kami di Sumatera sana, bagi saya dai, NTB, Bank Syariah NTB adalah sesuatu yang kami bangga-banggakan kemana-mana. Jadi intinya beralihlah segera ke Bank Syariah NTB. Kita sedang berjuang. Yang namanya berjuang itu tidak mudah. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tetap berkecimpung dalam riba ini? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tetap berkecimpung dengan riba, berarti kamu ngajak perang dengan Allah dan Rasul. Ngajak perang dengan Israel aja ngeri, ini ngajak perang dengan Allah. Itu kenapa teman saya, kawan saya yang dengan riba tetap eksis, tetap maju, tetap lancar rezekinya? Bedakan antara rahmat dengan istidraj. Rezeki makin banyak, kesempatan makin melimpah, kemudian kemudahan luar biasa. Tapi kalau itu menjauhkan kita dari agama Allah, itu bukan rezeki namanya, itu istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari istidraj ini insyaallah. Berikutnya adalah dari Ibu Paguyuban Muslimah NTB. Kami sebagai perempuan ini dakwahnya bagaimana Pak Ustadz? Ada orang yang tidak pernah ceramah, nggak pernah tablik akbar, nggak pernah ngomong, dianggap dia tidak berdakwah, padahal dia sudah berdakwah. Karena kita memahami dakwah itu ceramah, padahal ceramah itu bagian dari dakwah, bukan dakwah. Bupati, gubernur enggak perlu ceramah, enggak perlu khutbah. Jadi bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangannya. Peraturan daerah, anak SD enggak boleh lanjut SMP sebelum punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran. Itu. Jadi dia nggak perlu ceramah. Jadi bagaimana dengan ibu-ibu? Saya ini mau berdakwah Pak Ustadz. Ya kalau mau berdakwah, buat program keumatan, buat program kesehatan, buat program kolaborasi dengan dinas kesehatan, operasi bibir sumbing, khitan gratis, dakwah pedalaman, tanpa harus ceramah dan khutbah. Tapi kami kan mau ceramah juga Pak Ustadz. Ada namanya Ibu Ustazah Irene Handono, seorang biarawati yang masuk Islam, diundang ke Riau. Kebetulan di kabupaten yang paling militan, dia tidak boleh ceramah di depan laki-laki. Ketua panitia ngadu ke saya, Ustadz, ini sudah kami undang dari Jakarta, dia akan datang. Sementara tokoh-tokoh agama di tempat kita melarang perempuan ceramah depan laki-laki. Saya tanya, di mana mejanya kalian buat? Ini sop perempuan Pak Ustadz, terus sop laki-laki. Ibu itu di mana? Ustazah di depan. Ya jelas orang marah. Terus di mana? Alih mejanya ke perbatasan ini. Ini laki-laki, ini perempuan. Ah, buat mejanya di sini, sehingga yang laki-laki yang sungkan melihat perempuan, ya dia ngelihat lantai. Bagi yang perempuan, dia dekat ke perempuan. Ah, nanti tawarkan ini. Tawarkanlah ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Gimana kalau kita tetap undang Ibu Hajah Irene Handono, tapi lokasinya, posisi beliau, ini perempuan, ini laki-laki, beliau di sini. Semua pada setuju. Itu sebenarnya teknisnya, komunikasinya aja. Jadi kalau memang ada di antara ibu yang memang dia mesti menjelaskan, mesti ngomong, maka jangan berdiri di depan laki-laki, berdiri di tempat perempuan. Lalu kemudian tentang masalah dakwah, bagus sekali Paguyuban Muslimah NTB. Ternyata tadi yang hadir itu penuh masjid, itu belum NTB, baru Mataram, baru Lombok saja. Bayangkan kalau 10 kabupaten kota berkumpul, itu bisa meledak itu masjid. Jadi kalau belum bisa berkumpul, buat grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp Paguyuban Muslimah NTB, sehingga dagangnya, kulinernya, UMKM-nya bergulir. Kenapa?
karena kita tidak hanya mau bicara tentang sholat, puasa, zikir, maulid, Isra Mi'raj, halal bihalal, tapi juga ada di sana masalah membangkitkan ekonomi keumatan. Mudah-mudahan paguyuban Muslimah NTB terus berkembang dan sukses insyaallah. Itu 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Baik, silakan. 1, 2. Ada ibu-ibu lagi? Ya, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini acara kedua kali dengan Pak Ustaz. Dan alhamdulillah pada acara pertama berikan saya mendampingi Pak Ustaz. Dan masih ingat di YouTube Pak Ustaz. Pak Ustaz memperkenalkan saya. Nama saya Cakmin. Waktu Pak Ustaz yang sebelah kiri saya Cakmin, tapi bukan calon presiden. Itu namanya. Baik Pak Ustaz, pertanyaan saya sederhana Pak Ustaz. Yang sering saya dengar dan mungkin minta penegasan dari malam ini Pak. Palestina dan Israel ini tidak pernah kunjung selesai perangnya. Pertanyaan sederhana. Kira-kira hikmah apa dengan itu Pak Ustaz? Hikmahnya kira-kira apa? Pun tak selesai. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut. Ya, lanjutlah. Ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Profesor Somad yang kami banggakan, saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi Ustaz, sangat bising pertikaian naratif terutama di media sosial di antara umat kita. Pelaku-pelakunya justru adalah yang kita pandang intelektual dari kelompok kita. Ada yang pertikaian berkaitan dengan nasab, ada yang berkaitan dengan visi platform golongan atau alirannya, belum lagi pertikaian tentang aspek-aspek substantif dalam keislaman itu sendiri. Sehingga kita ini masyarakat muslim pada umumnya sering kebingungan, gamang kita dengan berbagai persoalan, padahal ini setiap detik, setiap menit semua informasi yang berkaitan dengan pertikaian itu datang di hadapan kita. Mohon pencerahan Pak Ustaz, bagaimana sikap kita sebenarnya menghadapi situasi yang begitu bising. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada? Ada. Oh ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Hedi Sabri Akbar. Saya mau lanjutkan tadi masalah perdebatan di media sosial. Salah satunya adalah yang kekinian sekarang, diskusi perbedaan antara yang menghalalkan musik dan yang menghalalkan musik. Ini lagi ramai di sosial pada beberapa minggu ini, dan kita mohon kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua, saya juga pernah membaca buku majalah yang diberikan As-Sunnah. Dia mengatakan bahwa ini alam ini geosentris, pusatnya di bumi, yang muter itu matahari di bumi. Tapi kenyataannya yang jelas secara fisika yang muter di bumi yang berputar dengan matahari dan seterusnya. Tapi mereka berpedoman kepada Quran karena kehidupannya di bumi, Nabi itu di bumi, jadi pusat peradaban itu di bumi. Saya berpikir kan beda antara alam dengan pusat peradaban kan. Kalau alam fisika kan memang jelas, sudah dilihat oleh teleskop dan sebagainya, atau dilihat oleh dari ruang angkasa dan sebagainya, tapi mereka tetap bersikeras. Nah, diskusi ini selalu muncul. Ya, mereka mengatakan ini bumi datar, ini bulan dan sebagainya. Dan itu sumbernya juga sama. Nah, terutama masalah halal dan halal yang musik ini lagi ramai Ustaz. Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah kita dengarkan bersama. Silakan Ustaz. Yang memegang kunci Palestina itu ketika zaman Umar bin Khattab mau menyerahkan Palestina ke Umar bin Khattab.
saya akan serahkan kunci ini, tapi tolong Umar bin Khattab yang datang kemari ngambil kuncinya, jangan saya yang ngantar ke Madinah. Karena dia mendengar bala tentara Umar bin Khattab yang hebat itu. Lalu dia pun menunggu di Palestina sambil megang kunci, karena Palestina itu dikelilingi oleh pagar, ada kunci gerbangnya. Yang datang itu Umar bin Khattab berdua dengan pembantunya, naik seekor binatang tunggangan dari Madinah ke Palestina. Mereka ganti-gantian, kadang-kadang pembantunya di bawah, Umar di atas, kadang-kadang Umar di atas, pembantunya di bawah. Pas mau sampai pintu Masjidil Aqsa Palestina, kebetulan lagi giliran Umar di bawah, pembantunya di atas. Umar yang bawah. Sampai di pintu, yang megang kunci ini nanya, yang Umar yang mana? Umar yang bawah, yang di atas ini siapa? Ini pembantunya. Jadi ketika itu pasukan umat Islam itu disegani bukan karena arak-arakannya, tapi karena kekuatan bala tentaranya dan kerendahan hati pemimpinnya. Hari ini pasukan bala tentaranya tidak terlalu ditakuti, tapi bunyi poredernya yang menakutkan. Begitulah Palestina direbut, tidak dengan pertumpahan darah, tapi dengan kedatangan Umar bin Khattab yang hanya 2 orang. Mereka ketakutan karena mendengar bala tentaranya yang luar biasa. Ada seorang perempuan yang tersakiti, cukup dia berteriak, "Wa Umarah, wahai Umar." Apa kata Umar bin Khattab? Susun pasukan dari Madinah ke tempat dia teraniaya, nggak usah ada apa-apa, kalian baris aja dari sini ke tempat dia teraniaya. Jadi orang akan segan kalau kita kuat. Kenapa sekarang Palestina tidak dapat direbut? Ya karena kita tidak punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, jadi sebenarnya hikmahnya adalah supaya umat Islam ini, memang zaman kita ditakdirkan Allah, kita hidup di zaman sedang babak belurnya. Jadi kalau ada di antara kita berpikir, Ustadz, kenapa saya tidak ditakdirkan hidup di zaman Nabi, di zaman Umar? Kita jangan salahkan takdir, karena andai kita hidup di zaman Nabi juga belum tentu ikut Nabi, boleh jadi kita ikut Abu Lahab. Jadi kita syukuri aja nikmat ini hari ini, memang sudah takdir Allah kita hidup sekarang, tapi kita bangkitkan semangat. Oke, lalu kemudian setelah Umar bin Khattab, hari berganti, musim berubah, Islam lemah lagi. Lalu kemudian Palestina diambil lagi. Siapa yang merebutnya? Ketika itu raja dari panglima perang dari Inggris bernama Richard the Lion Heart. Richard the Lion singa, bukan maskapai penerbangan. Heart, hati. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa, yang katanya panglima perang yang sangat kejam, mengenaskan, yang mengerikan, ganas, mengerikan. Lalu kemudian rupanya sampai di Palestina, dia demam, sakit. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki berjubah, kepalanya bersungkup, masuk ke dalam kemah Richard the Lion Heart. Richard bertanya, "Kamu siapa?" Laki-laki itu menjawab, "Salahuddin Al-Ayyubi, sedang membawakan obat demam. Kalau aku mau, kau sudah lama mati, Richard." Palestina digenggam kembali umat Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, bukan karena keganasan pemimpinnya, tapi karena kehebatan strategi dan pasukan bala tentaranya. Kalau mau Salahuddin sekali tikam mati Richard di situ. Richard tetap dibiarkan hidup dalam keadaan terkalahkan, dan direbutlah itu Palestina. Palestina hanya bisa diambil dengan kekuatan kekuasaan, bukan dengan perundingan. Jadi berunding dengan Israel. Allah, ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu pulanglah saudara-saudara Yusuf ini membawa bidamin kadhib, baju yang sudah dilumuri darah kambing. Lalu menangislah saudara Yusuf menemui bapak mereka Yakub, "Ya, saudara kami sudah dimakan serigala." Orang bapaknya jadi bohongi, apalagi kamu.
Itulah yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka undang Nabi dalam sebuah jamuan di kampung Yahudi bernama Khaybar. Muhammad SAW, apa makanan kesukaanmu? Daging kambing. Kambing bagian mana? Kaki bagian depan. Kita kalau bertamu ke rumah orang ditanya makanan paling enak, biasanya mau dijamu dengan itu. Rupanya mereka tanamkan racun yang paling banyak di bagian kaki kambing bagian depan itu. Nabi aja mereka racun, apalagi kita mau petantang-petenteng berdamai dengan Israel. Tidak ada perdamaian, tidak ada perundingan, yang ada hanya bahasa kekuatan. Kalau mau, maka umat Islam mesti kuat. Kekuatan itu datang dari mana? Salahuddin Al-Ayyubi bukan Arab, beliau adalah orang Kurdi. Kurdi pernah merebut Turki, Turki pernah berkuasa. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Mana yang belum? Yang belum adalah Nusantara. Mudah-mudahan anak cucu kita yang akan merebut itu, insya Allah. Jadi selalu berpikir begitu. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan dia waktu kecil, apa kata dia? Nak, kau akan merebut Konstantinopel. Kita mesti begitu. Anak-anak umat Islam sekarang, ayah ibunya waktu memandikan tidak gitu. Nanti kalau udah besar jadi PNS ya. PNS tidak hina, saya PNS, tapi cita-cita itu terlalu rendah. Mestinya kita ngomong, kaulah yang akan membebaskan Palestina nanti, sebagaimana Salahuddin sudah, sebagaimana Umar bin Khattab sudah, sebagaimana Muhammad Al-Fatih sudah membebaskan Konstantinopel. Mesti cita-cita besar. Orang yang tidak pernah bermimpi besar, dia tidak akan pernah melihat mimpi wujud menjadi kenyataan. Nah, ini tentang Palestina. Rupanya semakin larut malam nih makin susah kita mengingat ya. Internet ini sesuatu yang baru. Setiap peradaban yang baru pasti akan menjadi perdebatan. Dulu belum ada tradisi tulis menulis, tapi begitu pandai menulis maka budaya menulis menjadi permusuhan. Nanti kalau pandai nulis berarti pandai baca, kalau pandai baca berarti pandai bohong, berarti pandai nipu, berarti peradaban luar masuk. Maka ketika budaya menulis muncul, tidak semua suku menerima. Sampai hari ini saudara kita di suku Baduy tidak boleh menulis, karena kalau orang pandai menulis akan masuk peradaban luar ke dalam. Akhirnya berubah dari budaya menulis, muncul radio. Ketika radio muncul, ada yang memahami radio itu adalah suara setan. Jangan dengarkan radio, karena radio setan. Muncul mikrofon. Ketika muncul mikrofon, kebetulan ulama besar dari Mesir namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi sedang tugas di Makkah, menjadi dosen di Universitas Ummul Qura, namanya waktu itu Universitas King Abdul Aziz. Haram mikrofon masuk Masjidil Haram. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sholat pakai mikrofon. Mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Syekh Sya'rawi datang menemui ulama yang mengharamkan mikrofon itu. Kebetulan dia sedang baca Quran, pakai kacamata. Kata Syekh Sya'rawi, yang kau pakai itu membesarkan gambar, mikrofon itu membesarkan suara. Kenapa yang membesarkan gambar boleh, yang membesarkan suara kok nggak boleh? Padahal kan fungsinya sama-sama membesarkan. Artinya apa? Akan selalu ada perdebatan ketika menerima sesuatu yang baru. Dari radio pindah ke televisi, muncul perdebatan bahwa televisi adalah kotak setan. Tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang berdakwah melalui televisi. Dari televisi, kemajuan teknologi pesat. Belum selesai perdebatan masalah Facebook, sudah muncul Instagram. Belum selesai Instagram, sudah muncul TikTok. Belum selesai TikTok, sudah muncul Telegram. Sehingga perdebatan itu semakin. Bagaimana kita menyikapi ini? Sikapilah dia sebagai alat, bahwa semua ini adalah alat. Tulisan adalah alat, radio adalah alat, mikrofon adalah alat, TV adalah alat. Maka jangan mau alat itu yang memperalat kita, tapi kitalah yang menggunakan alat itu, karena dia adalah produk kita. Kenapa dia menjadi AI yang lalu kemudian membunuh kita? Karena ada kekhawatiran ini akan muncul otak kecerdasan buatan yang lebih cerdas dari kita dan akan menyerang kita. Sudah keluar film-filmnya.
Artinya apa? Ada ketakutan dengan teknologi. Saya sampai hari ini tidak mempercayakan segala keputusan melalui WhatsApp. Jadi kalau yang urgen, yang penting, kita ngobrol bareng, kita duduk. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Berapa banyak perdebatan perkelahian itu di mana? Di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp seperti singa, pas ketemuan seperti kucing kena air. Jadi segala, cobalah kita buat pertemuan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, 1 Muharram, itu sesungguhnya adalah supaya kita tidak diperalat oleh alat yang kita buat sendiri. Apa sih sulitnya ketemuan? Ini ada masalah nasab, pertemukan. Mana orang yang ahli nasab? Ini. Mana yang pro dan kontra? Ini. Dudukkan. Hotel ada. Apa yang sulitnya untuk duduk bersama? Saya sampai hari ini kalau ada masalah dengan apapun, dengan siapapun, selalu saya ajak duduk bersama, ngopi, ngobrol perkara iman. Tidak ada yang masalah yang tidak bisa kita selesaikan, kita pecahkan, kita duduk bersama. Dalam Islam diajarkan wa amruhum syura bainahum. Tapi jangan lupa, di balik hiruk pikuk ini memang ada orang yang menikmati hiruk pikuk itu dan makannya pun dari hiruk pikuk itu. Ada orang yang gagal paham. Orang gagal paham kita kasih paham, tapi ada orang cari makannya dari gagal paham itu. Dia kalau paham dia nggak makan. Nah, itu kita pahami dengan baik. Jangan sampai kita terikut dengan ini. Jangan menari di gendang orang, kata pepatah. Orang mukul gendang, kita jangan nari duluan, kita pahami dulu ini tarinya kemana ini. Nah, jadi hiruk pikuk internet itu kita sikapi dengan kecerdasan. Insya Allah tidak ada yang bisa tidak selesaikan, dan kita duduk berlapang. Kalau ada orang mengadu domba saya dengan Haji Faurani, saya tidak akan percayakan kepada medsos. Lalu kemudian saya posting betapa orang yang dulu duduk di samping saya hari ini dia sudah menyerang saya. Oh, komenlah di bawah, siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh. Itu kan heboh-hebohnya saja itu. Bagi sebagian orang bad news good news. Bagi sebagian orang berita buruk itu berita baik bagi dia. Kenapa? Karena memang dia tukang jual berita. Nah, jadi kita mesti cerdas. Kalau terjadi seperti itu ke saya dengan Haji Faurani, saya tidak akan jual di medsos. Saya akan terbang ke Ambon, Saya akan terbang ke Lombok, saya akan temui Haji Faurani, saya akan ngomong langsung, mau dibawa kemana hubungan kita. Kenapa kita mesti heboh di medsos? Nah, ini tentang masalah hiruk pikuk yang ada di internet. Kemudian tentang hukum musik. Bukunya saya beli ketika saya di Mesir tahun 2000. Artinya sudah 1/4 abad yang lalu. Judul bukunya Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik dan lagu. Ditulis oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi. Artinya masalah ini bukan barang baru, barang lama yang dipoles menjadi baru untuk menghebohkan kita. Dengan hebohnya kita membahas ini, kita tidak sadar rupanya batu bara kita, emas kita, minyak kita sedang dikuasai orang lain. Coba kalau itu diserahkan ke Kadin. Maka lagu ini adalah masalah ijtihad. Apa ada ayat Al-Quran yang melarang tentang musik? Enggak ada. Ada nih Pak Ustadz, ini ayatnya. Minan nasi may yashri lahwal hadis. Lahwal hadis itu kan artinya musik. Itu ijtihad dari Imam Mujahid, bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bercerita lahwa, permainan, hadis cerita, permainan cerita, bukan musik. Musik itu salah satu interpretasi penafsiran. Tapi ada ayatnya Al-Ma'azif, Allah mengharamkan ma'azif. Ayat itu sanadnya putus, maka dia termasuk dalam hadis mu'allaqat fi sahihil Bukhari. Dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah hukum. Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka kembali kepada ijtihad ulama. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kesimpulannya al-ghina mithlul kalam. Lagu, musik sama seperti kalam. Kalau dia baik, dia baik. Kalau tidak baik, dia haram. Musik yang mengingatkan kita kepada Nabi, ya baik, apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada, apa salahnya? Baik. Tapi ketika musik itu mengajak kepada perbuatan haram,
cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Itu kan haram, itu perbuatan maksiat semua itu. Jadi ketika musik itu mengingatkan kepada Allah, yang haram itu adalah substansi maknanya, bukan alatnya, bukan bunyinya, bukan suaranya, tapi ke arah mana dia ditujukan. Karena dulu musik-musik haram itu untuk melalaikan, diiringi dengan joget tarian, diiringi dengan mabuk, diiringi dengan zina. Tapi ketika dia mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada jihad, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan datang kembali, membangkitkan semangat. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau dia baik maka baik, kalau tidak baik maka hukumnya haram. Tentang masalah majalah sunnah, ini majalah salafi wahabi. Mereka meyakini dunia ini datar. Jadi dunia ini datar, di atas dunia ini langit, langit 1, langit 2, langit 3, langit 7, lalu Tuhan duduk di atas. Tuhan duduk di atas. Maka kita akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak boleh meyakini Tuhan bertempat. Allah itu sudah ada sebelum tempat itu ada. Ketika Allah menciptakan tempat, Allah tidak berpindah tempat. Kalau Allah berpindah tempat, batallah dia, bertentangan dengan sifat mukhalafatuhu lil. Akidah Asy'ari sudah menyusun 20 sifat itu untuk, kenapa disusun 20 sifat 20 itu? Sifat 20 itu bukan batasan 20 sifat Allah. Sifat 20 itu adalah disusun untuk mengeliminasi jumlah Tuhan yang semakin banyak. Setelah dihitung sekarang lembaga survei, Tuhan sekarang dihitung dengan Tuhan-Tuhan yang baru New Edition, Tuhan sekarang jumlahnya 4.000 Tuhan. 4.000 Tuhan itu bagaimana cara kita untuk mengadakan fit and proper test Tuhan? Melalui sifat 20. Dengan adanya sifat 20 itu terbantahkanlah 4.999 Tuhan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tinggal satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami di Al-Azhar bersama Habib Dr. Habib Zaki Abdullah diajarkan manhajuna manhajul bayan. Metode yang diajarkan Azhar itu adalah bayan, penjelasan. Ini dalilnya, ini hukumnya, ini. Kita tidak pernah memaksakan doktrin. Kita selalu diajarkan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tausiah penjelasan Ustadz Somad, kenapa Ustadz Somad jelaskan semua mazhab ini? Karena memang begitu dulu kami diajarkan di Azhar. Bukan menetapkan satu lalu memaksakan orang, siapa yang tidak ikut ini kafir, murtad, fasik. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ilmu pengetahuan yang sekarang itu membantu kita untuk beriman. Menurut ilmu pengetahuan sepakat dunia ini bahwa bumi ini bulat, bumi ini berkeliling mengelilingi matahari. Di sana ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semuanya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Matahari tidak mungkin mendahului bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Apakah matahari itu bergerak? Ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari bergerak kencang di garis di tempatnya, li mustaqar, mustaqar tempat menetap. Matahari tidak berputar, matahari berputar di tempatnya sendiri. Dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa umat Islam bingung padahal sudah dijawab dalam surat Yasin? Karena umat Islam baca Yasin bukan untuk memahami isinya, tapi untuk ngusir hantu di rumah baru. Padahal itu sudah dipaham. Nah, jadi kita cobalah kembali bagi baca Yasin, memahami tafsir surat Yasin. Apalagi itu Ustaz? Habis ya. Wallahu a'lam bishawab.